Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Walhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'd. Ini dari penyebutannya apa ini, Bapak Ibu nggak pantas. Kalau di pengajian Bapak Ibu sampai selesai. Keluarga besar telah Simbah Harjo Soekarto a'azani wa azakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih sayang, Allah masih ridho kepada kita. Terbukti kita masih diberikan kemudahan dalam ketaatan. Artinya menyambung silaturahim, ini adalah ketaatan kepada Allah. Maka kebaikan ini kita dapat melaksanakan, artinya ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat sakaratul maut Nabiullah Muhammad, kalau istilah sakarat itu kan artinya sakitnya itu benar-benar sakit. Maka pakainya sakarat, bukan sakarat saja, tapi sakaratul maut, karena sakitnya betul-betul ketika menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut Nabi itu bisa tidak terasa sakit karena melihat sahabatnya itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi potret terakhir Rasulullah itu melihat para sahabat sholat subuh berjamaah yang diimami Abu Bakar. Beliau tersenyum melihat umatnya ini mengikuti apa yang beliau dakwahkan. Maka Simbah Harjo Soekarto jangan sampai meninggalkan sholat, karena Rasulullah itu tersenyum ketika melihat umatnya ini melaksanakan sholat, terutama berjamaah. Maka potret terakhir Rasulullah itu mari kita istiqomahkan, mari kita langgengkan, karena Rasulullah tidak membawa potret apapun yang terakhir kecuali para sahabat itu sholat berjamaah subuh dan diimami Abu Bakar. Keluarga besar telah Simbah Harjo Soekarto di sini banyak guru-guru saya, Satiro, Masmur, dan guru kehidupan Bude itu semuanya guru-guru kami. Dan mohon izin ini kami untuk menyampaikan beberapa patah kata, karena bukan berarti kami mempunyai ilmu dan apa, cuma kebetulan saya pakai peci saja. Kebetulan saya pakai peci saja. Nah, mau niru Mas Agus itu kakak saya. Terus gandeng aku Masmu kowe wae. Mas Yus itu juga kakak saya. Pas gue cilik wae. Nah, saya mau niru siapa lagi? Jadi ini bukan karena ilmunya yang lebih banyak atau yang lebih tahu, tidak. Hanya kebetulan saya pakai peci dan kebetulan sing paling cilik, ngerti ya? Dan kalau ilmunya yang besar kami lebih banyak ilmunya. Keluarga besar telah Simbah Harjo Soekarto, karena waktu sudah sedikit lagi menjemput, kami hanya mengingatkan di surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ayat yang kelima.
Dan surah Al-Fatihah itu termasuk surat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Karena ada perintah sholat, kemudian dalam sholat itu bacaannya harus Al-Fatihah. Jadi turunnya Al-Fatihah itu karena perintah sholat. Maka ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak semuanya punya asbabun nuzul. Maka Al-Fatihah itu karena ada perintah sholat, maka diperintahkan dalam sholat itu membaca surah Al-Fatihah. Barang siapa yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah. Nggak baca bacaan rukuk, sujud itu nggak apa-apa, masih sah. Tapi kalau Al-Fatihah harus. Di ayat yang kelima, keluarga besar itu ayatnya berbunyi, mana tadi adik yang baca Quran tadi bagus tadi. Ayat yang kelima bunyinya apa? Ayat surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Fatihah dari basmalah ayat pertama. Yang kelimanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ini artinya tekad kuat kita untuk melaksanakan perintah Allah. Iyyaka na'budu. Kita bertekad melaksanakan apa yang Allah minta dari kita. Tekad kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita bertekad yakin melaksanakan perintah Allah, itu ibaratnya otomatis kita ini wis mampu, sudah mesti mampu. Seperti keluarga Budi Kamdasih besok kumpul keluarga, kumpul terah di tempat saya. Artinya dengan bayangan aku mampu untuk mendatangkan itu dan memberikan fasilitasnya. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, iyyaka na'budu, bertekad untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan apa yang Allah minta, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi aku juga lemah ya Allah, aku bisa melaksanakannya hanya jika Engkau menolong kami. Jika Engkau tidak menolong kami tidak mampu sujud, kami tidak mampu rukuk, kami tidak mampu berdiri, kami tidak mampu takbiratul ihram. Kita bisa berdiri takbiratul ihram itu atas pertolongan Allah. Kita bisa sujud itu atas pertolongan Allah. Kita bisa rukuk itu atas pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin terjadi. Maka ayat yang kelima itu, iyyaka na'budu, bertekad ingin taat kepada Allah, tapi iyyaka nasta'in, tapi kami lemah. Kami minta pertolongan. Jika Engkau ya Allah tidak menolong kami, siapa yang akan memberikan pertolongan kami? Itu dalam kita bersedekah, kita bisa bersedekah, kita bisa menasihati, kita bisa berbuat baik. Tanpa pertolongan Allah mustahil. Ini di surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Maka oke lah, di dalam sholat kita ini ngalamun apa kita tarawih gitu, sambil ngantuk. Tapi dalam ayat yang kelima ini diusahakan fokus, karena ini jalan untuk menuju Allah itu ya ayat yang kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekad yang kuat. Tekad itu apa? Tekad itu adalah hakikat dalam diri kita bersungguh-sungguh ingin melaksanakan perintah Allah. Yang mana tekad itu tidak membutuhkan kekuatan fisik. Tekad itu tidak membutuhkan kekuatan fisik. Sholat itu tidak perlu yang mengerjakan orang yang kuat saja. Tapi sholat itu yang kuat iman. Karena masjid di depan rumah itu seakan-akan jauh tanpa adanya iman. Dan mall yang jauh dari rumah kita itu seakan-akan dekat. Maka tekad itu adalah tidak membutuhkan kekuatan fisik, kekuatan secara fisik, tapi kekuatan iman secara emosional dan rasional. Bapak Ibu rahimahullah, keluarga besar Haji Subarto, betul karena ini kami sampaikan, kami betul-betul sayang kepada panjenengan semuanya. Kami betul-betul ingin kelak di surga kita dikumpulkan Allah seperti ini. Maka mari kita tunduk,
patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan permintaan tolong, penuh dengan isti'anah, minta pertolongan Allah. Masih lama mau buatan ini Mas MC, tadi saya dipesan 7 menit saja. Masih ada waktu Mas MC? Masih. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah surah Al-Fatihah ayat yang kelima, kita lihat surah Al-Baqarah ayat terakhir, 3 sebelum terakhir. Tiga terakhir 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini dibuka dengan ancaman, dengan tegas bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya apa? Hanya kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Tapi kadang kita ini merasa memiliki. Ini yang membuat kita ini sombong, angkuh, kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Ya, karena strata sosial. Maka ayat ini ketika turun, para sahabat itu berbondong-bondong sowan kepada Rasulullah. Ya Allah, masih adakah jalan selamat bagi kami? Karena kenapa Bapak Ibu? Allah sudah sampaikan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tidak punya apa-apa. Semua yang ada di alam ini, yang ada di langit, kepunyaan Allah. Maka sungguh kita akan punya pikiran kita sepaneng, pikiran kita ini kemerengseng ketika kita mempunyai rasa memiliki sesuatu. Tapi kalau semua yang kita miliki ini adalah kepunyaan Allah, diambil Allah juga masih tidak gampang sekali saja. Dan ini di rukun iman yang ke-6, iman kepada qada dan qadar. Maka ketika orang sudah iman kepada qada dan qadar, rumah sakit jiwa itu kosong. Maka mustahil orang Islam ini depresi. Maka mustahil orang Islam ini depresi dan tidak optimis, karena semua yang kita miliki ini sejatinya kepunyaan Allah. Kita ini sejatinya wayang, bukan dalang. Tapi kadang kita merasa kita ini dalang, bukan wayang. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum. Apa yang kita lahirkan, apa yang kita batin belum kita lahirkan, akan mempunyai hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya angan-angan kemaksiatan, ada catatannya. Kita melakukan kemaksiatan, ada catatannya semuanya. Baik yang sudah kita lahirkan atau yang masih kita simpan, ada perhitungan di hadapan. Maka seperti kita sampaikan, kami betul-betul sayang kepada Simbah Harjo Soekarto ini, semoga kita kuat diselamatkan. Ada istilah Bapak Ibu dari Ibrahim bin Adham, jika kita ingin maksiat, ingin berbuat dosa, boleh, silahkan maksiat, silahkan berbuat dosa. Tapi jangan pijak bumi yang itu buminya Allah. Kalau kita ingin maksiat, ingin berbuat dosa, silahkan, tapi jangan makan rezeki yang datangnya dari Allah. Mungkin ya? Silahkan kalau kalian ingin maksiatlah, tapi sesuai dengan kadar kemampuan kita menghadapi siksa neraka. Kalau kita mampu di neraka, kita ngomong kayak aku cukup bisa lah nahan sak jam 2 jam. Silahkan maksiat sak jam 2 jam saja. Tapi kalau kita tidak mampu menahan siksa neraka itu 1 detik pun, maka jangan bermaksiat 1 detik pun. Dan ini mustahil. Kita boleh maksiat, tapi jangan kau pijak bumi yang itu miliknya Allah. Hamparan bumi ini semuanya milik Allah. Kalau kamu ingin maksiat, silakan maksiat, tapi jangan makan yang datangnya rezeki dari Allah. Tidak mungkin ada rezeki yang kita makan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, Ibu, jangan sampai kita ini mempunyai azam, keinginan yang kuat, tapi keinginan yang kuat itu adalah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berhati-hati saja, kita sudah pesankan yang baik-baik saja. Itu yang maksiatnya saya akan pukul dengan sendirinya tanpa kita sadari. Ini namanya. Sebagaimana kita nandur wali, sumbernya mesti otomatis akan tinggi.
apalagi kita sudah nandur kemaksiatan. Ini. Kemudian ayat selanjutnya, lillahi ma fis samawati wal ardi wa kuntum ma fi anfusikum wa yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni siapa yang mau diampuni oleh Allah. Allah juga mengazab siapa yang ingin diazab oleh Allah. Maka Bapak Ibu, setelah kita puasa Ramadan, melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, Allah menghempaskan ke surga, itu hak Allah. Allah menghempaskan kita ke neraka, itu juga hak Allah. Allah nggak punya kewajiban. Ya Allah, karena saya sudah ibadah, engkau wajib memasukkan saya ke neraka, ke surga. Maka Allah tidak maha kuasa kalau Allah masih bisa didikte. Maka Allah itu mau menghempaskan kita ke surga, itu sudah hak Allah. Allah menerima amal ibadah kita juga hak Allah. Allah menolak amal ibadah kita, itu juga hak Allah. Maka yang terakhir, keluarga besar yang kami cintai, sikap ini yang harus ada dalam diri kita. Sikap ini harus ada dalam diri kita dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita masih merasa kita ini penguasa bukan hamba, maka sifat-sifat ini tidak mungkin ada dalam diri kita. Ini adalah sikap seorang hamba. Kita ini hamba atau penguasa? Kita ini hamba. Kisah Bapak Ibu, Pangeran Basrah bernama siapa ya? Lupa saya. Bisr bin Hafi gitu ya. Itu Pangeran Basrah yang mempunyai kemegahan istana. Istananya megah. Setiap malam itu pesta. Setiap malam itu pesta, setiap malam itu hura-hura. Pokoknya kesenangan di dunia itu ada semuanya. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, pintu istananya itu diketuk oleh orang miskin. Gampangnya orang miskin gitu deh. Diketuk sama orang miskin gitu. Dibukakan penjaga pintunya. Karena tamu-tamu di situ otomatis pejabat semuanya. Orang kaya, orang yang punya kuasa semuanya. Dibukakanlah pintunya. Kemudian orang miskin tadi bertanya, istana ini punya seorang hamba atau penguasa? Bapak Ibu lucu kan? Di istana yang megah, di situ banyak pesta, di situ banyak kemeriahan, kok ada orang datang nanya, ini rumahnya penguasa atau hamba? Ya sama penjaganya dijawab dengan sinis, dijawab dengan senyum yang kecut. Ya otomatis lah ini rumahnya seorang penguasa. Masa rumahnya seorang hamba segini besarnya? Kan gitu. Kemudian ditutup, jalanlah dia. Kemudian sang pangeran turun. Dia bertanya siapa yang datang, apakah temannya, apakah koleganya, apakah relasinya. Dijawablah seorang miskin. Apa yang dia tanyakan? Ditanyakan rumah ini punya seorang hamba atau penguasa. Apa yang dilakukan seorang pangeran Bapak Ibu? Keluar dari istananya, buka pintu, kemudian lari mencari orang tadi. Apakah engkau yang mengetuk pintu istanaku? Betul, wahai pangeran. Apa yang kau tanyakan? Saya bertanya, istana itu punya seorang hamba atau penguasa? Sang pangeran bilang sama itu, punya seorang hamba. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itu, apapun sandangan kita di dunia ini, jangan sampai kita ini tinggi hati, kita ini sombong, kita ini jongkak. Sejatinya kita adalah hamba. Dan Allah hanya menerima ibadah-ibadah yang dibangun atas fondasi kehambaan. Kalau panjenengan sholat, sedekah, zakat, infak kok dibangun di atas kesombongan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Athaillah berkata, kemaksiatan yang mengakibatkan rasa kehinaan dan rasa sesal lebih baik daripada ketaatan yang mengakibatkan rasa bangga dan kesombongan. Bapak Ibu rahimahullah, misal kita ini kok belum bisa meninggalkan maksiat, masih bermaksiat, masih bergelimangan dosa, tapi setiap malam kita nangis
Ya Allah, kenapa aku belum bisa meninggalkan kemaksiatan? Ya, dia merasa menderita dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia merasa hancur hidupnya dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka dengan kemaksiatan itu tangga menuju surganya Allah. Sebaliknya, jika kita ini taat kepada Allah, sholat iya, ibadah yang lainnya iya, tapi kok semakin sombong, ya, itu tangga menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongan itu, ya, pasti akan ditampakkan kepada manusia yang lain. Kita orang sombong itu paling yang ingin dipuji manusia, ingin mempunyai posisi di hadapan manusia. Ya, maka ibadah yang tidak bisa disombongkan itu kosong. Gini mungkin ibadah yang tidak bisa untuk sombong itu kosong. Pripun panjenengan bukti kosong. Kalau sedekah bisa, gitu. Sedekah ketika dilihat orang masukkan, ketika dilihat nggak masukkan. Maka puasa itu salah satu ibadah yang tidak bisa untuk sombongan, dan yang memberikan pahala langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan Allah Bapak Ibu tidak mau diduakan. Kalau kita sholat niatnya untuk pamer, niatnya untuk mempunyai kedudukan di hadapan manusia, ya Allah lepas tangan. Dia nggak mau memberikan pahalanya, ya, karena Allah diduakan dengan manusia. Puasa kita, sedekah kita, semua amal ibadah kita, kalau tujuannya agar mempunyai kedudukan di mata manusia, maka Allah lepas tangan. Maka jangan sampai kita merasa amal ibadah kita sudah banyak, tapi di hadapan Allah adalah kosong semuanya. Karena kita mengharapkan kebaikan di mata manusia. Maka keluarga besar Simbah Haja Soekarto, lepas Ramadan kita masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mari ibadah-ibadah kita berdirikan, kita laksanakan di atas fondasi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita betul-betul diberikan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah dan diberikan jalan buntu yang tidak ada jalan lain ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum.